Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2020 ya. Saya Nur Eli Dawati, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Ingin melakukan praktik pembelajaran kepada siswa-siswi sekalian ya Nak ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Oke anak-anak, ada baiknya kita sebelum mulai pelajaran untuk berdoa ya. Silahkan si Zipa pimpin doanya. Ya Bu. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ziva telah memimpin doanya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan link daftar hadir ya di grup WA. Apakah sudah diisi? Udah. Iya, terima kasih. Iya, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan kita ya, rajin-rajin mencuci tangan, pakai sabun ya kan, menggunakan masker ya, juga selalu jaga jarak. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sama-sama ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih anak-anak ya. Semoga setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, kita belajarnya jadi semangat. Ya anak-anak, Ibu bacakan dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah setelah melihat video melalui YouTube, siswa mampu menganalisis berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dengan berdiskusi melalui WA Group, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengamati contoh daftar riwayat hidup melalui PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat daftar riwayat hidup. Setelah membaca teks deskripsi melalui PowerPoint, siswa mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan teks yang diberikan secara tepat. Wih anak-anak, masih ingat gak kamu pelajaran yang lalu? Masih, Bu. Materi apa yang kita pelajari ya kemarin ya? Tentang materi wirausaha dan jenis-jenis keberagaman wirausaha. Oh iya bagus. Oke, nah, jadi kalau kemarin kita belajar tentang wirausaha, masih ingat nggak kalian apa itu pengertian wirausaha? Wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha atau wirausaha. Iya, benar ya. Oke, anak-anak. Kalau jenis-jenis keberagaman wirausahanya apa aja ya? Bidang jasa, Bu. Contohnya tukang jahit, tukang pangkas, bengkel. Oh iya, benar. Selain itu? Perdagangan, Bu. Misalnya jualan warung makan, toko roti, dan toko pakaian, Bu. Oh iya, benar ya, benar.
Oke anak-anak, jadi itu ya kemarin ya jenis-jenis keberagaman wirausaha. Ada banyak, ada bidang jasa, ada bidang barang ya, penghasil barang. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah manfaat dari keberagaman wirausaha. Baik anak-anak, kalian coba perhatikan video YouTube ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha, manfaat keberagaman wirausaha, dan sikap pemilik wirausaha. Kelas 6, tema 5, muatan PPKN. Setelah pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan 1. Keberagaman wirausaha. 2. Manfaat keberagaman wirausaha. 3. Sikap pemilik wirausaha. Keberagaman wirausaha. Pertanian. Industri kecil. Perdagangan. Jasa. Manfaat keberagaman wirausaha. 1. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. 3. Menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Membantu pembangunan nasional bidang ekonomi. 5. Mengurangi pengangguran. 6. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Sikap pemilik wirausaha. 1. Menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan perdagangan. 2. Senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. 3. Menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. 4. Melakukan inovasi agar tidak tertinggal zaman. 5. Menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. 6. Mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Tujuh, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ya, setelah kalian melihat video tersebut, informasi apa yang kalian dapat? Bu, tentang keberagaman wirausaha. Iya, benar, tentang keberagaman wirausaha. Lagi selain itu? Tentang manfaat keberagaman wirausaha. Iya, tentang manfaat keberagaman wirausaha. Iya, benar ya. Bagus sekali. Jadi coba si Rahma, kamu jelaskan ya, apa manfaat dari keberagaman wirausaha? Dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam jenisnya, Bu. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Iya, benar sekali ya. Jadi itu tadi salah satu dari manfaat keberagaman wirausaha ya. Selain itu ada lagi ya. Selain itu dapat memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, juga dapat mengurangi pengangguran ya nak ya. Itu salah satu manfaat dari keberagaman wirausaha. Baik anak-anak, bagus tadi jawaban si Rahma ya. Oke. Setelah ini kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan linknya melalui WA Group ya. Soalnya nomor 1 yang soalnya jelaskan manfaat keberagaman wirausaha. Ya nak ya. Ya, Bu. Oke, sekarang perhatikan kemasan berikut ini ya. Ini adalah salah satu contoh kemasan ya. Nah, kemasan ini adalah salah satu dari manfaat contoh keberagaman wirausaha ya nak ya. Pada materi yang lalu Ibu sudah mengingatkan kalian untuk membaca bukunya mengenai kemasan produk ya, yang judulnya teksnya berjudul kemasan produk. Apakah kalian sudah membaca? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Masih ingat Sudah, apa Bu. masih ingat apa yang dibaca? Masih, Bu. Tentang apa? Tentang Iya, tentang fungsi kemasan. Apa sih fungsi-fungsi kemasan tersebut? melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk, meningkatkan efisiensi. Oh iya, benar ya. Jadi untuk melindungi barang sebagai identitas barang, iya benar. Selain itu, apa lagi? Supaya mudah membawa barang, Bu. Iya, supaya mudah membawa barang. Iya, itu salah satu atau beberapa fungsi ya dari kemasan produk. Berarti kalian sudah paham ya apa yang dibaca? Sudah. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kalian kerjakan soal pada LKPD nomor 2, 3, dan 4 ya tentang fungsi kemasan ya. Linknya juga sudah Ibu kirim. Oke nak, selanjutnya. Oh iya nak, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh, silahkan Rahma, bertanya apa Rahma? Bu, supaya usaha tetap lancar, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha, Bu? Bagus banget pertanyaan Rahma ya. Iya. Jadi supaya
tetap lancar usahanya, para pengusaha itu harus membuat barang yang sesuai dengan persyaratan perdagangan, ya Nak ya. Dia harus membuat barang yang bagus sesuai dengan persyaratan perdagangan. Juga dia harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas, ya, yang harus menciptakan kemasan ya. Selain produknya, kemasannya juga harus menarik agar seseorang yang atau pembeli itu tertarik akan produk yang dia jual. Seperti itu, Nah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak. Enggak. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu daftar riwayat hidup. Masih ingat apakah itu daftar riwayat hidup? Berbentuk Apa daftar riwayat hidup? Cynthia, Nabila? Daftar riwayat hidup adalah data atau identitas seseorang, Bu. Iya, benar ya. Jadi daftar riwayat hidup itu adalah data atau identitas seseorang. Atau seperti ini. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Seperti itu ya, Nak ya. Apakah tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup? Apa tujuannya? Iya, untuk melamar pekerjaan, benar. Selain itu, Untuk ikut lomba, Bu. untuk mengikuti lomba, benar. Ada lagi? untuk mengurus suatu kegiatan, Bu. Iya, untuk untuk menjadi pengurus suatu kegiatan ya. Iya, Nak. Yang kalian bilang tadi benar semua ya. Jadi daftar riwayat hidup itu digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri ya. Baik ikut lomba, jadi anggota sebuah tim, jadi pengurus, ataupun untuk melamar pekerjaan. Itu semua benar ya, Nak ya. Oke, daftar riwayat hidup itu ada 2 bentuknya. Ya, Nak ya. Coba kalian sebutkan apa 2 bentuk tersebut. Dan bentuk narasi. Iya, benar. Ada bentuk formulir, ada juga yang berbentuk narasi. Kalau yang berbentuk formulir itu yang bagaimana? Berbentuk lembar isian. Iya, dia berbentuk lembar isian. Jika yang narasi? berbentuk paragraf. Cerita. Iya, dia berbentuk paragraf atau cerita gitu ya. Baik, anak-anak. Apa saja sih biasanya yang harus dituliskan di dalam daftar riwayat hidup? Apa-apa saja yang harus dituliskan? Data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, dan kesimpulan. Oh iya benar, ada data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikannya Nak ya, sama kesimpulan. Selain itu ada lagi loh Nak. Ada tentang ekstrakurikuler dan kursus dan juga kecakapan ya Nak ya. Nah, oke anak-anak. Ini ada contoh daftar riwayat hidup. Dia kalau yang seperti ini contoh yang bagaimana? Bentuk yang bagaimana? Narasi. Iya, dia berbentuk narasi. Kenapa dia berbentuk narasi? Karena berbentuk cerita. Iya, karena berbentuk cerita. Benar sekali. Bagus, Ziva ya. Kemudian ada lagi contoh yang satu ini. Kalau yang ini, dia berbentuk apa? Formulir. Iya, dia berbentuk formulir. Kenapa dia berbentuk formulir? Karena kertas lembaran. Iya, karena selebarannya berbentuk isian ya. Oke, bagus Ya. sekali anak-anak ibu ya. Bagus sekali.
Oke anak-anak, jadi setelah kita melihat contoh daftar riwayat hidup tersebut ya anak ya, coba kalian kerjakan LKPD yang nomor 5 nanti ya. Pertanyaannya, identifikasilah tujuan dan manfaat daftar riwayat hidup. Jadi nanti kalian lihat lagi contoh daftar riwayat hidup tadi, kalian identifikasi apa saja tujuannya dan manfaat dari daftar riwayat hidup. Bisa, Nak? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Iya, bagus. Oke, Nak. Sekarang ada teks narasi deskripsi. Ini salah satu daftar riwayat hidup yang berbentuk teks narasi. Ibu mau kalian baca ya. Ibu mau kalian baca. Pertama, coba si Rahma, kamu baca dulu paragraf yang pertama. Rahma, suaranya belum dihidupkan itu mic-nya. Oke, silahkan baca Rahma. Buku dan bermain futsal. Lahir di kota Kosumanisvas. Nukma memiliki seorang kakak bernama Lucy Apriani yang sudah menikah. Baru berusia 5 tahun. Oke, baik. Terima kasih. Untuk paragraf kedua, silahkan baca. Cynthia, silahkan Cynthia. Jaringan mungkin ya. Ziva, tolong baca Ziva. Yang paragraf kedua. Ya, Bu. Ia pertama kali masuk sekolah di tahun 2003 sampai 2009 di SDN Budi Mulia. Kemudian setelah lulus melanjutkan ke SMPN 4 Karangnaga dari tahun 2010 sampai 2013 dan kemudian melanjutkan sekolah lagi ke SMA N Takaran 12 Semarang. Di SMA dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra dan juga aktif dalam organisasi OSIS. Bahkan ia pun sempat menjadi sebagai wakil ketua OSIS di sekolahnya. Oke, terima kasih Ziva. Untuk paragraf ketiga, silahkan Zahra, baca Zahra. Pemuda berwajah tampan ini adalah anggota tim futsal SMAN 12 Tarakan dan berbeda kali menjuarai kejuaraan futsal, baik itu kejujuran antara sekolah maupun umum. Di antaranya juara 3 Piala Wali Kota Semarang 2015, juara 3 buat futsal Hardiknas Cup 2015, juara pertama Kilimanjaro Cup 2016 dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Untuk paragraf terakhir, Nabila, tolong baca Nabila, paragraf terakhir Nabila. Saya aja boleh, Bu? Boleh, silahkan Ziva. Dia memiliki cita-cita dalam beberapa tahun mendatang dapat bergabung dengan tim nasional futsal Indonesia dan membawa harum nama bangsa di Asia dan dunia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini juga memiliki cita-cita untuk memberangkatkan haji kedua orang tuanya yang sudah merawatnya sejak kecil di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak sudah membaca teks deskripsi tersebut. Ibu mau tes deskripsi ini nanti kalian rubah ya.
Kalian rubah menjadi daftar riwayat hidup yang berbentuk formulir. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Bisa, Bu. Ini lembar jawabannya ada di LKPD soal nomor 6 ya, Nak ya. Linknya masih sama, masih yang Ibu kirim tadi di WA. Oke, anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Putus-putus suaranya. Coba ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baiklah kalau begitu. Oke, anak-anak, ini Ibu akan mengirimkan soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan kalian setelah pembelajaran hari ini gitu ya. Evaluasi ini Ibu kirimkan juga sudah linknya di dalam WA Group. Nanti dikerjakan ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Ya, Bu. Oke, nah, kalau begitu kita refleksi ya. Oke, pertama Ibu mau tanya materi apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang manfaat keragaman wirausaha dan manfaat daftar riwayat hidup, Bu. Iya, bagus sekali ya. Kita hari ini belajar tentang manfaat keberagaman wirausaha dan manfaat daftar riwayat hidup. Bagus. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Saya paham manfaat wirausaha dan manfaat daftar riwayat hidup, Bu. Oke, si Rahma paham. Yang lainnya paham? Paham. Oke, paham. Oke, sama ya. Kalau yang ketiga, apa yang belum kamu pahami? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Ya, bagus. Semua. Alhamdulillah. Manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Menambah ilmu. Iya, nambah ilmu pastinya, benar. Gimana Rahma? Nggak dengerin Rahma? Kami jadi tahu akan mempelajari hari ini, Bu. Oh, jadi Yaitu tahu tentang ya. Tentang? Tentang manfaat keragaman wirausaha dan manfaat daftar riwayat hidup. Iya, benar, bagus ya. Jadi tahu ya pelajaran hari ini ya, apa-apa saja manfaat dari keberagaman wirausaha sama manfaat daftar riwayat hidup. Bagus. Oke, kalau begitu. Oh iya, sikap apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jujur, jawab, disiplin, berani, peduli, percaya diri, Bu. Berani, peduli, percaya diri, Bu. Ya, benar, bagus ya. Jujur, disiplin, berani, jujur, percaya diri. Iya, Nak. Kenapa kita harus bersikap yang demikian? Itu supaya orang-orang yang ada sekitar kita percaya kepada kita ya. Jadi kalau kita jujur, orang pun percaya terhadap kita. Ya, Nak ya? Ya, Iya. Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, masih ingat lagu yang kita nyanyikan waktu itu, lagu Mariam Tomong? Masih ya? Ibu. Coba kita nyanyikan. Kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi bersama-sama untuk menutup kegiatan hari ini. Oke,
Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Selendang mandi ginjang kain panjang mandi taruh Ngeyel digenting mas Mariam somong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Iya. Sekali lagi bisa sekali lagi. Biar semangat. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Selendang madi ginjang kain panjang madi O Mariam tolong tidai nasina kang nasin. Mariam tomong dainang Udah matiin belum? Kang Masin. Oke, bagus ya nak ya. Baik anak-anak. Terima kasih ya pembelajaran hari ini sudah berakhir. Untuk pelajaran yang selanjutnya ya nak ya. Kalian baca buku yang untuk pembelajaran kelima ya nak ya. Dibaca bukunya di rumah. Jadi besok saat belajar, Ya, Bu. kita sudah paham akan materi yang akan dipelajari ya nak ya. Iya. Ya, Bu. Oke, baiklah sebelum Ya, Bu. kita akhiri, silahkan Ziva pimpin Ya, Bu. doanya untuk mengakhiri pelajaran ini. Silahkan Ziva. Silakan Ziva mengakhiri. Teman-teman, kita akhiri pelajaran ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya nak ya. Mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya nak ya. Jaga kesehatan, Ya, Bu. rajin cuci tangan, selalu gunakan masker saat keluar rumah ya nak ya. Istirahat juga yang banyak. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke.